Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyah wa bi ni'mati syahrir ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat Kampung Pulo, bil khusus keluarga besar almarhum Gong Haji Anim beserta keturunannya, kita doakan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu keturunan kita dijadikan cucu keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus juga Bapak RT beserta jajarannya, Bu RT beserta jajarannya, juga orang tua kita Bapak Haji Muhasan, guru kita Ustadz Lani, Ustadz Sudiran, Ustadz Irfan, segenap pemuda-pemudi Risnida yang dikomandoi oleh Abang Adim beserta Bang Acong. Acong siapa sih nama saya? Arif. Bang Arif. Nama aslinya sih Aliando. Nama asli, nama samarannya. Anak-anakku, para remaja, remaji Risnida, para ibu-ibu, para bapak-bapak, Bapak Haji Surudi, Bang Sunar, Bang Parman, mualah pada hadir di sini.
Alhamdulillah, malam hari ini saya sedang berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang insya Allah ahli-ahli surga. Amin. Yang muka-mukanya ahli surga itu adalah Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ahli surga itu punya tanda. Tandanya ahli surga itu kalau ketemu mukanya saling sapa dan saling senyum. Jadi kalau kita pengen masuk ke surga, ahli surga tuh punya tanda. Kita di dunia ini harus punya tandanya ahli surga. Tandanya ahli surga itu kalau ketemu kenapa? Senyum. Tabassumuka ila wajhi akhika sodaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu itu sedekah. Jadi sedekah yang paling murah, meriah, gratis, enggak kudu bayar. Sedekah apa? Senyum. Sedekah senyum. Jadi kita nih orang pulau, alhamdulillah saya nggak pernah ngedenger di pulau ini kalau tetangga sama tetangga nggak saling senyum. Apalagi kita nih ada di satu lingkungan yang alhamdulillah lingkungan kita ini kondusif. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan keagamaan di kita juga alhamdulillah bagus. Ini menjadi tanda insya Allah kekhawatiran orang tua bagaimana nanti regenerasinya itu insya Allah di kampung pulau mah nggak terlalu khawatir. Insya Allah banyak yang meneruskan perjuangan orang tua kita. Jadi tadi apa tandanya ahli surga itu kalau ketemu senyum? Itu sedekah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak saya kasih itu bocoran. Sedekah yang murah meriah. Senyum. Jangan di rumah sama laki cemberut baik. Masih bagus cemberut baik daripada cemberut sakit. Senyum kita. Ketemu teman senyum, ketemu tetangga senyum. Pokoknya masya Allah, empu anu mah mukanya senyum terus. Padahal utangnya mah sehidung. Bukan seleher lagi, sehidung. Napas juga udah susah. Tapi alhamdulillah nggak kelihatan karena kebungkus sama iman. Orang yang beriman itu masalahnya banyak tapi nggak merubah muka dia. Bukannya para kiai, para ajengan itu nggak punya masalah, masalahnya segunung. Tapi karena imannya kuat, mukanya nggak kelihatan punya masalah. Percis kayak ibu-ibu nih. Ini mukanya, muka nggak punya masalah. Karena ketutup sama apa? Ketutup sama iman kita. Iman. Kang Haji gimana sih? Orang yang punya iman insya Allah imannya kuat, cobaan dalam kehidupan ini banyak tidak akan membuat dia berubah haluan. Yang penting iman. Hidup ini kalau nggak punya iman gawat. Cobaan besar tetap orang-orang beriman itu selalu bilang hasbunallah wa ni'mal. Siapa orang yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil pagi hari 7 kali, Allah bakal jaga sampai sore. Baca hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal. Dan alhamdulillah kita ini sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Tom, kita mau masuk bulan suci. Ikutin Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan
jasadnya disentuh api neraka Jahannam. Apa? Siapa orang yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah bakal haramkan dirinya disentuh sama apa? Api neraka. Neraka apa? Jahannam. Neraka yang paling gede namanya Jahannam. Surga yang paling tinggi namanya Firdaus. Itu Firdaus, surga yang paling. Neraka yang paling gede Jahannam. Gembira nggak mau masuk bulan suci Ramadan? Siapa anak yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan? Maka insya Allah dia akan menjadi anak yang berhasil di hari kemudian. Amin ya robbal. Jangan ngobrol lagi ya. Jadi kita nih alhamdulillah sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Yang bulan Ramadan ini jadi bulan yang Allah berikan khusus kepada kita, yang Allah tahu benar kepengen kita gede tapi kemampu kita sedikit. Allah yang menciptakan manusia tahu banget kita nih kepengennya banyak tapi kemampunya sedikit. Kita pengen pahala banyak, kita pengen masuk surganya tinggi, kita pengen amal kita banyak, tapi Allah ngasih waktu ke kita sedikit dibandingin sama umur Nabi sebelum Nabi kita. Nabi Nuh umurnya alfasanatin illa khamsin. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa, Bu? Ini urusan ngitung kan ibu-ibu mau paling cepat. Allah bilang umurnya Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsin. 1000 kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Umurnya siapa? Nabi Nuh. 950 tahun, panjang umurnya. Umat-umatnya juga ya panjang. Tapi kita umat terakhir, kemarin Abuya Uci Turtusi Cilongok usianya 57 tahun. Meninggal dunia. Umurnya berapa? 57 tahun. Kehilangan kita orang Banten, orang Indonesia, umat Islam. Umur kita sebentar. Ini kalau pakai umur segitu pengen kita pahala banyak, nggak cukup. Maka Allah kasih Ramadan, Allah kasih bonus. Di bulan Ramadan kerjaan sunnah dibayar pahala wajib. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat sunnah di bulan Ramadan dapat pahala sholat wajib. Sholat taraweh 23 rakaat di kita sunnah, pahalanya pahala wajib. Bayangin, enak nggak tuh? Kita di kerjanya kerja sunnah tapi gajinya gaji wajib. Sholat taraweh 23 rakaat sunnah, pahalanya pahala apa? Siapa anak yang sholat tarawehnya bercanda mulu, maka hidungnya mancung ke dalam. Ini kita kasih modal. Nih begini, gini. Yang enak nih, yang enaknya modal kita nih. Demen ama masjid, demen ama musola, demen ama pesantren, demen ama pengajian, demen ama kebaikan, demen itu udah jadi tiket kita. Nggak kudu ribet-ribet amat modal demen. Nih, di satu kelas
Guru nanya sama si Wati. Wati, kata siapa tuh? Kata gurunya. Kata gurunya Wati, udah gede mau jadi apa? Wati bilang mau jadi dokter Pak Guru. Terus udah gede pengen punya apa? Oh saya pengen punya rumah 3 lantai. Belakangnya ada kolam renangnya. Depannya ada taman empang kolam koiknya. Pengen punya mobil 10. Pengen punya kontrakan 50 pintu. Pengen punya investasi emas 100 kilo. Kata siapa tuh? Si Wati pengen apa dia? Pengen jadi dokter. Pengen rumahnya mewah. Kendaraannya emasnya 100 kilo. Kaya nggak tuh si Wati? Si Wati cita-citanya pengen itu. Di samping si Wati duduk namanya si Arif. Si Arif. Kata gurunya Arif, udah gede mau jadi apa? Kata si Arif, mau jadi suaminya si Wati. Enggak kudu susah-susah ngumpulin duit. Enggak kudu susah-susah bikin kontrakan. Enggak kudu susah-susah ngeridit mobil. Jadi suaminya si Wati punya semuanya. Modalnya apa tuh modalnya? Demen sama si Wati. Cinta sama si Wati. Si Wati juga gak bakalan sayang sama orang yang cinta kepada dia. Kita nih modal kita kalau ngarepin amal kita pengen surga. Rasa-rasanya orang musola juga pakai toa lewat mulu dari rumahnya. Tindian gak kedengeran. Tapi kita punya modal apa? Modal cinta. Cinta kepada apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada para ulama. Cinta kita kepada para aulia. Senang kita ke masjid, senang kita ke musola, senang kita ke pesantren. Modalnya demen aja. Demen, cinta, insya Allah kita demen amat sarana-sarana ibadah, demen ama pengajian, demen ama ilmu agama. Walaupun kita bukan ahli agama, insya Allah di akhirat kita bakal kumpul sama ahli-ahli agama. Insya Allah di akhirat kita bakal dikumpulin sama orang-orang soleh. Ikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Roma Godin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya pikirin sendiri. Botak mikirin sendiri. Tiga hari lagi insya Allah, tapi kita nanti ikutin pengumuman pemerintah. Insya Allah kalau ini Minggu, Senin, Selasa kita puasa, insya Allah. Tapi kita ikutin pengumuman dari Departemen Agama nanti. Cuma kayaknya Selasa. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, nih, Bu, ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ini nyai-nyai. Ini Delpi mana Delpi nih kelihatan? Kerja? Hah? Ada. Oh iya, kita baca Fatihah dulu ya, mumpung ingat anak guru kita yaitu Ustadz Babai, ya, anaknya Konita sedang kurang sehat, sedang sakit. Kita baca Fatihah buat anak beliau khusus. Kita minta dengan siriyah suratul Fatihah, karomah suratul Fatihah. Mudah-mudahan anaknya Ustadz Babai diberikan kesembuhan secepatnya, sedia kala kembali sehat walafiat seperti sedia kala.
Dan juga buat semua saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala daripada kesabaran menerima penyakitnya itu. Biniatul qabul wal maqbul bi jahi sayyidi Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minina amin. Kelas kita terusin. Mau masuk bulan suci Ramadan, nih kita harus pertama harus jadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, syukur itu adalah qayyidun lil maujud wa sayyidun lil mauqut. Bersyukur itu adalah talinya, rantainya nikmat yang sudah ada dan penariknya nikmat yang belum datang. Dengerin, kalau kita punya kambing, supaya kambing kita nggak kabur, tuh kambing kita apain? Ikat, ditaliin sama apa? Sama tambang. Kita taliin ke tiang, biar tuh kambing nggak hilang. Bersyukur itu qayyidun lil maujud. Kalau kita punya nikmat, kita syukurin. Itu ibaratnya nikmat kita ikat biar nggak kemana-mana. Kita punya nikmat sehat, kita syukurin. Kita punya nikmat rumah, kita syukurin. Punya nikmat kendaraan, kita syukurin. Tuh kita ikat biar nggak kemana-mana. Wasoyidun, dan penarik, perangsang buat nikmat yang belum datang. Jadi kalau kita punya kepengen kita supaya cepat datang, tuh kita mesti jadi orang yang bersyukur. Kita kalau pengen yang kita pengenin cepat datang, kita harus syukurin yang ada sekarang. Ntar yang belum bakal datang. Bu, kita pengen sesuatu biar cepat datang, yang sekarang ada syukurin. Ntar yang kita pengenin cepat datangnya. Jangan pengen yang belum datang, yang ada dibuang-buangin. Yang pengen malah hilang. Ini kan kadang-kala wataknya, sifatnya kita kan begitu. Punya motor butut, pengen supaya ganti motor bagus, ini yang motor bututnya kudu disyukurin. Insya Allah yang motor bagusnya bakal datang. Tadi apa tadi? Bersyukur supaya apa? Siapa orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Siapa orang yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, Pancasila ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman? Rukun nikah? Itu mah Bang Adi. Kalau mah Bang Heri bentar lagi. Kita mesti bersyukur sama yang udah ada. Insya Allah. Pak, bapak-bapak, istri yang sekarang ada syukurin, insya Allah akan
tambah berkahnya, tambah rezekinya. Ini jangan pada miring aja pikirannya maksud. Waduh, kalau kita syukurin istri kita yang sekarang, maka Allah pasti akan tambah rezeki kita, tambah berkah kita. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat kepada suami. Kalau pengen masuk surga tanpa hisab, cukup suaminya suruh sedekah. Suruh sedekah Bu RT. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat fardhaha wa ata'at jaujaha wa hafizat farjaha fadkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Perempuan kalau pengen masuk surga gampang, sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Ini sholat 5 waktu apalagi berjamaah, jangankan kelas-kelas kita orang biasa, kelas-kelas yang udah ustadz aja rada susah. Sholat 5 waktu berjamaah. Rukun wudhu ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai 2 sikut. 4, mengusap sebagian rambut kepala. 5, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. 6, tertib. Dah. Bulan puasa, habis terawih, jangan pada main petasan. Udah, kalau nggak diajak ngomong jangan ngomong, diem ya. Ngomongin emak. Kalau kita modal umur kita sedikit, amal kita juga pas-pasan, ditambah lagi pakai ilmu kita, Masya Allah, maka satu-satunya cara buat nyempurnain itu semua adalah kita cinta sama masjid, cinta sama musola, cinta sama pesantren, cinta sama pengajian, cinta sama majelis taklim. Insya Allah, bayangin investasinya. Dan saya yakin di masyarakat Pulau ini alhamdulillah salah satu daripada sebagian yang ikut andil dalam pondok pesantren Darul Manan di Raja. Bayangin kalau satu santri yang ada di situ, santri itu nanti pulang punya murid lagi 100, itu 100 dapat pahalanya ke santri dapat pahala ke yang pada sedekah. Jadi terus interni yang 100 punya murid lagi, punya multi level marketing, pahalanya terus beranak pinak, berbunga. Kita demen sama musola, kita bantu pembangunan musola. Itu yang ada ngaji di musola itu, ngaji terus pinter, ngajarin lagi, pinter lagi, ngajarin sholat, orang pada sholat. Jangankan itu, muadzin, keutamaannya muadzin tuh kalau dia azan manggil orang sholat, begitu orang yang sholat datang 10, itu yang azan dapat pahala 10 orang yang sholat tanpa ngurangin pahala yang sholat. Azan makanya kudu perebut azan. Ini azan main dorong-dorongan dulu. Bayangin tuh, azan yang datangnya sholat 20, itu yang azan dapat pahala dia, ama ditambah 20 orang yang datang sholat tanpa mengurangi yang 20. Jadi 21 yang azan.
Ajan datang 30 orang berarti dapat pahala sholat 31. Bayangin ajan doang. Tapi jangan kayak ngambil ajan doang, habis ajan pergi pulang. Apa yang ajan kemana ini pun udah dapat 30. Itu mah namanya ilmunya ilmu apa? Ilmu lilin. Orang mah diterangin, dia mah meleleh. Wajan mah rajin, sembayangnya kagak. Jam 3:30 keliling anak muda bangunin sahur. Dung dung dung. Sahur, sahur, sahur. 3:30 keliling. Subuh mah di musola kagak ada tuh anak. Bertidur di pos, bangunin orang dia tidur. Ini namanya orang kelewat pinter. Atau kalau habis bangunin sahur keliling kamu sholat, selawatan, tarhim, ya hayu ya qayyum, sampai ajan, sholat subuh berjamaah, baru baca Quran dapat, nggak usah banyak-banyak. Habis subuh tuh baca Quran cukup 2 juz, baru tidur. Ini habis bangunin sahur ngilang. Besok jangan begitu, habis bangunin sahur kumpul musola selamat enggak, kalau urusan selamatan mah rame aja dia memang. Datang aja emang endusannya bagus. Dulu bagian ada makanan aja ada. Baca ya hayu ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum sampai ajan subuh. Baca tarhim kan sekarang banyak udah ya. Ya Arhamar Rahimin gitu. Tarhim. Udah tidur di musola. Tidurnya di mana? Tidurnya di musola. Bangunin sahur, habis bangunin sahur keliling, balik lagi, selawatan lagi. Ntar pulang-pulang habis sembahyang habis sembahyang tuh baru mantep. Jadi ngebangunin orang sekampung di pulau ada 300 orang tuh yang ngebangunin dapat pahala 300 orang yang pada makan sahur. Dapat pahala. Tapi kalau dia ngebangunin doang habis itu dia tidur subuh kesiangan. Malaikat bingung nyatetnya. Gua catet pahala 300, subuhnya kagak. Gua nggak catet, emang aturannya kudu dicatat. Akhirnya dia rapat sama malaikat pencatat. Bagaimana ini Rakib? Nah, tapi ada lebarin bukunya. Bingung nyatetnya mana, ini yang bikin gedeg malaikat. Dimasukin ke surga nggak pantas, dimasukin ke neraka juga nggak pantas. Bingung, tengah-tengah ngegantung. Yang ngegantung-gantung itu kan ya nggak enak. Jadi kita nih mau masuk Ramadan, kita banyak apa bersyukur. Yang ada kita syukurin dah. Apalagi lagi masih dalam kondisi pandemik seperti ini, kita mau masuk bulan suci Ramadan, udah sahur nggak usah nuntut yang aneh-aneh. Buka juga ibu-ibu sama suami udah biasa aja lah. Ya kalau sahur pertama mah udah nggak usah kayak dulu-dulu. Kalau dulu-dulu makan sahur pertama beda, kalau besok mah udah sahur pertama cukup. Apa namanya itu, opor ayam kampung ya sama abon sapi udah cukup lah, kita nggak usah repot-repot. Syukur, insya Allah kita bersyukur, terus kita jaga silaturahmi kita sama tetangga saling tegur, saling sapa, saling senyum, tetangga kita saling hormat menghormati. Insya Allah yang seperti itu nanti rezekinya akan datang dari segala arah yang dia tidak duga. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua masalahnya itu ada solusi-solusinya. Dan kita doain mudah-mudahan semua orang tua kita di kampung pulau yang sudah meninggal dunia, yang sudah pulang ke alam barzah, mereka semua mendapatkan kebahagiaan di alam barzah. Mereka mendapatkan rahmat dan maghfirah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana ya karim wa'afwana ya rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal qur'anil azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an taj'alana ya maulana muamalataka li ahlil khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa amwalina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup, saya Al-Fakir Abdurrahman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kampung Pulo yang pasti saya ini banyak salahnya, banyak khilafnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun para hadirin, kalau sudah merasa punya salah dengan saya, sudah saya maafkan sebelum meminta maaf. Mari sama-sama kita masuki Ramadan ini dengan kegembiraan, hati kita yang lapang, hati kita yang luas. Cintai Ramadan ini, syukuri Ramadan ini yang besok akan datang. Penuhin masjid kita, penuhin musola kita, penuhin majelis-majelis kita dengan ibadah di bulan suci Ramadan, yang kita juga tetap ikuti yang namanya aturan dan protokoler kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah negeri kita. Dan juga kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita saling bahu-membahu untuk sama-sama kita jaga lingkungan kita, bantu pihak RT untuk menjaga keamanan di kampung kita, ya. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi alladzi yanfa'una rabbi wa fatih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amala. Sebagai penutup, saya lupa saya ngajak ya. Pesantren Darul Manan sekarang sedang melakukan pembebasan tanah ke belakang. Itu kalau di sana masih murah, per meternya 300.000, bapak-bapak, ibu-ibu. Di Kampung Pulo mau dengan 300.000 dapat apa ya? Pulo dapat bubur. Tapi di sana per meter 300.000. Kalau ada yang ingin punya wakaf semeter 2 meter untuk kita, untuk almarhum siapa aja yang insya Allah itu akan mengalir terus, kami akan sangat menerimanya dengan tangan terbuka. Sedikit kalau dikumpulin jadi banyak. Sedikit kalau dikumpulin jadi banyak. Semeter kalau ada 2.000 orang jadi 2.000. Dan alhamdulillah sekarang pesantren luasnya udah 1,3 hektar. Jadi hampir 13.000. Dan juga itu semua wakaf. Jamaah-jamaah yang pada ngambilnya nggak banyak gitu. 2 meter, tapi karena banyak jadi alhamdulillah jadi banyak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.